Oke, mulai. Ini Bapak Budi pengen dicukur lagi. Bapak Budi ternyata pengen dikasih sentuhan garis, garis katulistiwa. Jadi ceritanya dia malam bermimpi bertemu dengan bintang dan rembulan. Bintang jatuh ke kepalanya. Setelah pagi dia menginginkan bintang 7 karena dia lagi pusing. Langsung saja kepalanya dikasih bintang, mau digores bintang katanya. Oke, kita bikin hair tattoo bintang. Ini dia caranya. Simak videonya sampai habis biar paham ya, seperti itu. Oke, kita kasih pola dulu bintang seperti anak SD menggambar. Ke atas, ke bawah, ke pinggir, ke bawah. Nah, seperti itulah. Ini kita pertama pola dulu menggunakan detailer atau trimmer. Tidak usah disebut mereknya. Nah, seperti ini Bapak Budi dipakein kacamata biar terlihat keren. Karena kalau tidak pakai kacamata dia terlihat lucu. Lucu menjijikan. Bukan menggemaskan. Oke, kita masih dalam tahap pola ini. Pola atas kita pelan-pelan menggunakan ujung-ujungnya lebih pelan, jangan sampai terbawa emosi. Berpacu dengan waktu. Nah, ini masih pola garis bintang anak SD. Jadi ntar ini yang bintang ininya mau kita habiskan, baru pinggir-pinggirnya kita bentukin. Dimohon Bapak Budi jangan terlalu berisik. Bapak Budi, saya lagi mengisi suara ini. Ya, mengisi suara buat Bapak Budi nih. Nah, ini dia kita bentukin. Nah, udah terlihat ini bintang, gambar bintang ala anak SD. Semuanya juga bisa menggambar seperti ini, bukan? Ini sangat mudah. Merem juga bisa ini. Oke, next lanjut kita dasarin dulu pakai nomor 2 biar tidak terlalu tebal. Pakai nomor 2 itu 6 mili ya. Kita blending di sekeliling bintang kehidupan ini. Bintang kehidupan atau bintang 7. Bintang jatuh boleh. Jatuh dari langit menuju kepala. Itulah bintang 7 untuk meredakan sakit kepala. Nah, udah terbentuk seperti ini. Kita kasih garis buat pinggir-pinggirannya. Jadi yang tengah bintang itu mau kita habiskan. Nah, ini supaya yang hitamnya ini timbul. Ya, timbul. Jadi kita kasih bentuk pola ininya nih buat bawah-bawah pinggir-pinggirnya supaya terlihat. Karena kalau tidak kita kerok bintangnya itu malah lebih kelihatannya acak-acakan ya, tidak rapi. Dan nanti kita akan buat gradasi buat pinggir-pinggirnya. Jadi buat hair tattoo ini mungkin dia bisa bertahan selama seminggu masih kelihatan bagus, atau 2 minggu. Kalau untuk sebulan udah acak-acakan, jadi harus dicukur lagi. Harus sering-sering lah dicukur. Karena bercukur itu sebagian dari iman. Ada sunahnya. Bukan begitu Bapak Ridwan? Betul. Ya. Bapak Ridwan ini jebolan santri. Santriwati. Nah, bagian bawahnya pun sama. Kita pola bintang lagi. Ujung-ujungnya itu kita sisakan yang hitam-hitamnya itu tidak akan kita kerok ya, supaya lebih timbul. Memang butuh pengerjaan yang cukup lama. Karena prosesnya ini kira-kira sekitar 2 tahun lah. 2 tahun lebih 2 bulan lewat 2 jam.
slow aja. Kalau pengerjaan seperti ini sebenarnya tidak bisa diburu-buru, karena bukan untuk diburu-buru. Kita garisnya perlahan aja, kita paskan ujung-ujungnya supaya ke belakangnya runcing gitu. Nah, kita menggunakan sisir supaya si rambutnya pada turun, jadi lebih kelihatan apa yang kita gores dan apa yang kita gambar. Ini termasuknya bagian dari seni nih. Seni melukis bisa, seni apa lagi Bapak Budi? Seni budaya lah. Ya, budaya kehidupan. Mana aja lah ngomong mah, gak dibayar inilah. Nah, ini juga dipertegas lagi ya. Pokoknya kita kalau mau bikin hair tattoo seperti ini, kita bikin dulu gambarnya, baru kita cukur pinggir-pinggirnya supaya lebih pas. Jadi harus kita tahu polanya dulu. Nah, ini udah terlihat bentuk bintangnya ini, bisa dilihat. Nah, itu bagian tengahnya udah kita kerok. Sekarang belum dikerok itu, tapi udah pakai detailer dihabisin ya. Untuk tahap selanjutnya, markirok. Apa itu markirok? Mari kita kerok. Ah, ini dia, kita halusin sedikit lagi ini. Bentar ya, sabar. Hidup itu butuh kesabaran. Kalau tidak ingin sabar, mati saja. Gak bakal ada yang namanya sabar. Oke, lanjut kita kerok dengan menggunakan silet. Silet ini lebih tajam daripada pembunuhan. Oh, fitnah ya itu. Sorry, salah. Nah, seperti itu, kita harus memakai silet baru. Tentunya jangan silet bekas, karena tidak akan mampu mengukirnya. Kita bersihkan terlebih dahulu medianya atau kepalanya ini supaya terbebas dari virus benci. Nah, udah bersih, udah kelihatan kan? Oke, kita semprot ya, kita mandikan dulu seperti burung. Bukan. Ini sebenarnya bisa memakai shaving gel, bisa memakai pom, atau sabun juga bisa. Yang licin-licin lah. Tapi gua di sini cukup menggunakan air saja. Air juga sudah licin. Tentunya air biasa, bukan air jam-jam. Lebih tepatnya air kehidupan, karena air ini sangat kita perlukan dalam sehari-hari. Hidup tanpa air itu saya yakin manusia tidak bisa, karena manusia membutuhkan air buat mandi, pokoknya segala air minum, air teh, air mani, pokoknya semua air lah. Nah, kita kerok perlahan seperti ini ya. Nah, ujung-ujungnya kita memakainya ini rada sedikit mengangkang bagian belakangnya, jadi ini harus secara perlahan. Kalau bagian tengahnya kita bisa fokus semuanya, bagian atasnya kita tarik supaya benar-benar si silet ini arahnya ke bawah, jangan ke tengah. Kalau ke tengah nanti itu bisa mengakibatkan pendarahan, bisa luka berdarah. Ntar Bapak Budi pulang lagi ke rumahnya, bilang ke mamahnya berdarah, sakit. Jadi kita harus ekstra hati-hati nih dalam memainkan silet ini. Tentunya dengan ketelitian, santai aja. Nah, ini bintangnya udah pas, mungkin pinggir-pinggirnya juga itu yang putih-putih itu kita harus kerok lagi. Kita harus kerok buat ujung-ujungnya biar pas, jadi biar lebih kentara kata orang Sulawesi. Semoga Bapak Chandra ini nonton, orang Sulawesi, dia suka bilang kentara itu kelihatan. Kalau bahasa Sundanya naon wan, katinggali atau kadele. Oh, kadele terlalu kasar.
Ya, ketempo bisa lah. Seperti itu. Nah, ini ujung-ujungnya presisiin juga. Kita ini mau garis ke depan ya, jadi pinggirnya juga kita sambungkan biar lebih nyambung, menyambung menjadi satu. Itulah tukang cukur. Itulah jadi gak nyambung. Biarin lah, penting fokus pada tujuan ini nih. Pinggirnya sudah, nah kita basahin lagi biar supaya lebih licin. Cukup pakai air saja, air biasa itu ya, air keran. Jadi aman. Nah, kita tarik ujung-ujung kepalanya itu biar lebih kenceng. Jadi buat kita kroknya itu lebih mudah dan tidak akan melukai si kulit kepala. Nah, seperti itu aja. Nah, ini kita sambungin ke depan. Jadi dari pinggir melengkung, di bawahnya ada bintang. Jadi seperti dia menatap bintang, terus bintangnya ke belakang. Kurang lebih seperti itulah. Nah, ini udah sekitar 70% lah. Kita bisa rapikan dengan gunting seperti ini ujung-ujungnya, karena suka ada rambut-rambut yang offset. Kalau offset ntar kartu kuning. Wah, shit. Nah, untuk bagian sininya kita gradasi dengan 0. Seperti biasa, 0 dengan tuas ke atas, 0 dengan tuas ke tengah, dan 0 dengan tuas ke bawah atau setara setengah. Lalu pakai nomor 1 juga sama, 1 tuas ke atas, 1 tuas ke bawah, 1 tuas ke bawah juga di tengahnya, biar terperinci. Kita ini gradasinya sedikit demi sedikit, mungkin sekitar beberapa mili lah ya, nggak nyampe jarian lah, nggak nyampe jari gajah apalagi. Nah, di sini bisa kita konekkan supaya lebih nyambung dan terlihat lebih, gradasinya itu pas. Jadi si sosok bintangnya ini lebih benar-benar lebih terlihat apa ya? Ya pokoknya terlihat bagus lah. Kita bagusin lah. Ya, gitu. Kita blending. Nah, untuk bagian bawah cabangnya juga sama. Kita ini dasarin dulu pakai 2. Itu untuk bagian yang sudah digaris di atasnya nanti nggak kita sentuh ya, nggak gua sentuh itu biar lebih kelihatan bawah gradasinya. Terus jadi itu buat pembatas saja garisnya, itu dibiarkan hitam saja. Ini buat ujung-ujungnya tuh nomor 2, jadi bawahnya tuh 0,5, 1, 1,5. Jadi lebih connect buat ininya, gradasi buat pinggirnya. Seperti itu aja, kita ambil ujung-ujungnya saja. Apalagi buat gradasi terperinci seperti ini kita harus memakai ujung-ujung clipper atau ujung-ujung blade nya saja. Nah, kita menggunakan pad brush biar lebih kelihatan. Nah, ini 0 dengan tuas ke atas, lalu 0 dengan tuas ke tengah, lalu 0 dengan tuas ke bawah, lalu 1 3 mili, lalu 1,5. Sambung kedua, pokoknya jangan terlalu atas, kita harus stabil di situ. Jangan sampai ke atasan, pokoknya itu PR bagi tukang cukur, harus selalu stabil. Bukan begitu Bapak Budi? Ya, Bapak Budi sudah mulai pintar ya. Pintar nyopet. Nyopet ilmu maksudnya. Lebih baik itu. Kalau kita mencuri tapi mencurinya yang baik, itu tidak dosa, tapi bisa dapat pahala. Yang penting positif thinking. Masih pemrosesan dari 0.
Jadi kita bolak-balik mainkan tuasnya, itulah kuncinya buat gradasi rambut. Kita mengikuti arah pertumbuhan rambut dengan sedikit-sedikit sentuhannya. Nah, kita bisa efek kiri, kita bisa efek kanan, sesuai arah rambutnya kita ikutin. Itu trik dari gua buat Bapak Budi. Ya Bapak Budi? Ya. Ya, ternyata Bapak Budinya ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, itu yang paling rada rumit sih, sulit tidak sih. Selama masih kita bisa kerjakan itu tidak sulit. Cuman agak rumit itu ya namanya juga proses, ya kan? Kita gimana cara kita pembawaannya? Kita harus membawakannya dengan enjoy. Enjoy se-enjoy-enjoynya, santai sesantai-santainya, nikmati senikmati-nikmatinya. Begitulah. Jadi pekerjaan sebagai tukang cukur ini harus dijadikan sebagai hobi. Jangan semata mencari uang. Karena kalau kita sudah menjadi hobi, uang sendiri yang akan datang kepada kita. Bukan begitu betul, Pak Budi? Betul. Nah, bagus. Sudah pintar nampaknya Bapak Budi ini. Jadi seni itu luas ya, tidak ada batasnya, dan pembelajarannya juga luas. Harus selalu kita dalami. Dan harus selalu menerima kritikan, masukan, dan kita pelajari baik-baik. Kita mengambil yang positifnya dan membuang yang buruknya. Nah, ini udah hampir selesai nih proses penggradasian dari kiri pinggir ini buat garisnya. Nah, biasa ujung-ujungnya ini masih tetap pakai ujung-ujungnya, kita stabil tetap di situ sampai rapi. Rumit ya rumit, ya pokoknya kita kerjain aja, nggak bakal terasa capek kok selama kita nikmatin prosesnya ini. Nah, ini telinganya kalau sekira mengganggu bisa dikebawain seperti ini tidak sakit kok ya, kecuali kalau misalkan dipotong pasti sakit tuh kuping. Nah, jadi kebawain masih bisa lah. Ini telinganya kebetulan fleksibel juga, kadang bisa diputar ke kiri, putar ke kanan, kadang bisa dicopot dulu ini. Oke, next kita kasih detailer buat bawahnya supaya lebih terperinci lagi. Ini di bawah kosong ya, jangan melebihi kosong clipper tadi. Nah, seperti itu kita gosok pelan dengan menggunakan ujung-ujungnya juga. Ini buat outline-nya juga, outline lengkung atau huruf seperti huruf C lah. Nantinya ini bakal kita kerok juga menggunakan silet supaya lebih kelihatan saja ininya. Nah, kita bisa menggunakan ujung-ujung detailer ini. Oke kan Bapak Budi? Oh, oke. Ini dia hasilnya. Kita lanjut ke bagian kanannya, masih belum. Ini kita gradasi juga biasa, kita kasih kosong, lalu kita pakai nomor 1 dengan 1 jari, terus 1 jari lagi 1,5, di tengahnya kita konekin pakai 1 tuas ke tengah, seperti itu. Jadi intinya kalau buat main gradasi itu 1-2 aja, tuas ke atas, ke bawah, ke tengah, supaya lebih terperinci. Untuk masalah kecepatan itu bisa mengikuti ya. Yang penting kita tahu teknik dasar-dasarnya dulu, kita bisa ngepasinnya dulu, baru kita ngejar buat kecepatan. Jadi jangan pengen cukur rambut itu ngejar cepetnya dulu, tapi ngejar bisanya dulu, ngejar paham dulu trik-trik semuanya, baru kita bisa iniin kecepatannya. Nah, ini masih main tuas ya.
karena tidak cukup satu kali gosokan, kita perlu beberapa kali, dan feeling kita main connect dengan tangan, bisa stabil clipper sama tangannya seperti biasa. Seperti itu kita ngikutin arah rambutnya kemana kita ikutin. Yang dicatat jangan terlalu atas lah, karena kalau misalkan terlalu atas susah turunnya ntar, kecuali ada tangga. Nah, untuk bagian ininya sama juga, gua kasih kosong di pas kupingnya, pas sejajar dengan kuping, kosong tuas ke atas ya, lalu kosong tuas ke tengah, terus kosong tuas ke bawah. Terusnya kita kasih satu dengan sekitar setengah jari kali ya, jari telunjuk dibagi dua. Cobain aja dibagi dua dulu baru masukin ya, seperti itulah. Terus kita blending ini sangat penting sih, harus selalu mengayun buat pemula ya. Sabar untuk blendingnya ini, jangan terpacu dengan emosi, slow aja, karena saya melihat beberapa kasus rata-rata pemula ini pengen cepat menyelesaikan cukurannya, tapi belum, dasar-dasarnya belum cukup. Jadi kita bisanya jadi kejar-kejaran itu. Lanjut kita overcomb ini menggunakan sisir. Seperti biasa overcombnya, kita pertama arah ke pinggir dulu, dari kanan ke kiri, lalu dari bawah ke atas, mengkonekkan pola 2 tadi biar lebih nyambung. Ini untuk bagian atasnya dia masih mau mempertahankan kuncirannya ini, karena dia pengen seperti samurai ek maksudnya. Nah, ini sudah beres dari pinggirnya, dan ini dia hasilnya. Jeng. Oke, mungkin cukup sampai di sini sih backsoundnya, karena sudah 20 menit, itu lumayan juga. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Pokoknya subscribe jika bermanfaat, dan jika pokoknya subscribe lah jika bermanfaat lah. Mau like mau itu terserah. Oke, sekian dulu videonya, sampai jumpa di kemudian hari. See you again. Bye. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction, cause you hold